Realisme merupakan salah satu aliran dalam seni lukis yang biasanya menggambarkan tentang fenomena sehari-hari ataupun situasi kehidupan nyata tanpa adanya keterikatan aturan estetika yang diindah-indahkan. Ciri-ciri karya realisme adalah usaha untuk mempresentasikan subject matter dengan adanya sesuai kenyataan, menghindari idealisasi bentuk tanpa adanya elemen tambahan seperti unsur fantasi dan supranatural. Realisme adalah gerakan pertama yang mengawali lahirnya seni rupa modern di dunia barat, dipicu oleh revolusi industri pada tahun 1840-an dan perlawanan terhadap dominasi lukisan-lukisan akademi yang pada saat itu masih terpengaruhi oleh warisan era Renaissance dan Romantisme. Dengan adanya realisme, telah merevolusi dan memperluas konsepsi terhadap apa itu seni dalam dunia seni rupa modern barat. Sebelum realisme nasionalis muncul, berbagai aliran seni rupa telah tumbuh di Indonesia. Salah satu yang paling populer ialah Moui Indie. Lukisan Moui Indie atau juga disebut Indonesia Molek merupakan aliran seni rupa bergaya naturalisme yang menggambarkan keindahan pemandangan alam, orang-orang pribumi dalam setting Hindia Belanda. Moui Indie sendiri merupakan pengaruh dari hasil penetrasi seni rupa barat, yaitu pengaruh romantisme. Sehingga S. Sujojono dalam tulisannya pada akhir 1939 mengatakan, lukisan-lukisan yang kita lihat pada waktu sekarang tidak lain terbanyak lukisan-lukisan pemandangan. Sawah sedang dibajak, sawah berair, jernih dan tenang, atau gunung kebiru-biruan. Semua itu serba bagus dan romantik bagai surga. Semua serba enak, tenang, damai. Nama Moui ini sendiri merupakan sindiran yang diberikan Sujojono terhadap idealisme seni lukis tersebut. Berpandangan sama dengan Affandi dan kawan-kawannya yang menolak sekadar melukis pemandangan alam untuk dijual, ia lebih tertarik untuk menggambarkan realitas masyarakat secara jujur dan menjunjung nilai-nilai nasionalisme. Semenjak pameran bersamanya pada 1938, ia dibantu Yudo Kusumo, ayah angkatnya, dan Agus Jaya, sahabat karibnya, mengumpulkan pelukis-pelukis dengan idealisme sama dan mendirikan wadah ekspresi yang didasarkan pada idealisme tersebut. Wadah ini kemudian diberi nama Persagi, atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia, dengan Agus Jaya sebagai ketua dan Sujojono sebagai sekretaris. Persagi menekankan untuk tidak terpaku pada aliran dan teknik barat, tetapi fokus pada penuangan gagasan dan isi jiwa pelukisnya. Dalam naungan Persagi, berkembang juga pelukis-pelukis pelajar yang menggelar kegiatan melukis bersama, diskusi teori melukis, hingga diskusi persoalan politik. Sujojono yang juga disebut sebagai Bapak Seni Modern Indonesia juga menentang aliran seni ini. Sujojono beranggapan bahwa orang asing berusaha membuat masyarakat Indonesia terlena akan keadaannya dengan menutupi realitas dari era kolonial. Bagaimana penderitaan para petani, buruh, dan orang-orang miskin di kampung ditutupi melalui aliran lukisan Moui Indie. Beliau kemudian memprakarsai gagasan realisme sosialis jauh sebelum paham estetika ini berkembang di Indonesia, yang menjadi sumber polemik dalam dunia seni pada tahun 1960-an. Sujojono sendiri dibesarkan di kalangan rakyat biasa dalam kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Hal ini juga mempengaruhi pandangan Sujojono atas aliran Moui Indie tersebut, dan melahirkan aliran realisme yang saat ini dianutnya. Sujojono menggunakan pendekatan yang lebih bebas dalam lukisannya.
Sapuan kuasnya lebih kasar dengan pilihan warna yang seenaknya sendiri. Sujojono merumuskan hakikat lukisan sebagai jiwa ketok atau jiwa tampak, yang berarti kejujuran dalam karya. Sujojono menawarkan perspektif pasca kolonial, yaitu teknik dan visi baru dalam melukis yang melepaskan diri dari sudut pandang kolonial. Dula lahir di Jawa Tengah, tepatnya di Surakarta, atau yang sekarang dikenal sebagai Kota Solo, pada September tanggal 17 di tahun 1919. Ia berasal dari keluarga pembatik, sehingga tidak asing dengan dunia seni lukis. Dula belajar melukis dari Sujono dan Affandi ketika menjadi anggota Seniman Indonesia Muda. Dula dikenal sebagai pelukis patriotis karena beliau banyak menghasilkan lukisan dengan tema perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Karya-karyanya yang dipajang di sebuah pameran pada 1979 merupakan hasil dari pengalamannya pada masa revolusi 1945 sampai 1949. Pada masa Perang Kemerdekaan Kedua, tepatnya 19 Desember 1948, ketika penduduk Yogyakarta mengungsi akibat agresi Belanda, Dula justru memilih kembali dan membuat sketsa-sketsa sebagai upaya dokumentasi sejarah perjuangan bangsa. Kemudian dijadikan lukisan. Dula juga pernah memimpin anak-anak didiknya yang berusia di bawah 17 tahun untuk melukis langsung peristiwa kala itu. Dikutip, dengan cat air seadanya, anak-anak yang berusia 11-15 tahun itu diminta melukis perang secara on the spot. Dula membuka jalan dan mengatur strategi untuk semua itu. Tulis pengamat seni rupa Agus Dermawan dalam riwayat yang terlewat. Demi sketsa-sketsa itu, anak-anak mempertaruhkan nyawanya. Mereka diharuskan menyamar, bahkan ada pula yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara anak. Total sekitar 84 lukisan anak-anak itu menjadi saksi bisu kekejaman Belanda. Sejak masa revolusi itulah, Dula konsisten dengan gaya realis. Sangat terlihat adanya pengaruh Sujojono dan Affandi dalam pilihan temanya yang tak jauh-jauh dari kehidupan rakyat dan suasana perang. Seperti karya Sujojono yang berjudul Seiko atau Perintis Gerilya. Seiko dalam bahasa Jepang diartikan sebagai prajurit lini depan yang membuka jalan bagi seluruh pasukan. Lukisan tersebut bercerita tentang seorang Seiko, gerilyawan Republik Indonesia yang melintas di kawasan Prambanan, Yogyakarta pada tahun 1948 sampai 1949. Saat itu keluarga Sujojono bermukim di kawasan tersebut. Meskipun begitu, dalam buku yang ditulis M. Agus Burhan dalam Seni Lukis Indonesia Masa Jepang sampai Lekra tahun 2013, penggambarannya tak setegas yang terlihat pada karya kedua mentornya itu. Beberapa lukisannya yang lahir pada masa ini adalah rekonstruksi fotografis dari pengalaman dan peristiwa yang disaksikannya. Hal itu tampak pada lukisan persiapan gerilya dan praktek tentara pendudukan asing. Lukisan persiapan gerilya kemudian dikoleksi oleh Presiden Soekarno dan dijadikan ilustrasi sampul bukunya di bawah bendera revolusi. Realisme di dunia barat mengawali pergerakan pertama lahirnya seni rupa modern yang telah merevolusi dan memperluas konsepsi tentang arti seni. Hingga pergerakan tersebut memegang peran penting dalam perkembangan seni rupa Indonesia. Sebagai awal dari lahirnya seni rupa modern di Indonesia dan pencarian identitas seni nasional dalam menyatukan seni dan masyarakat. Adanya perlawanan Sujojono, Dula, dan Persagi terhadap seni rupa Indonesia yang pada masa sebelumnya didominasi oleh pengaruh naturalisme, moe indie, dan pengaruh romantisme, membuka jalan baru dengan menciptakan jalur seni rupa realisme yang merakyat, menjelaskan pahitnya realita akan penjajahan, dan memberi semangat jiwa nasionalisme kepada generasi berikutnya.